dengan indekos tempat diplomat Arya Daru tewas mengungkapkan ada 2 pintu untuk masuk ke indekos. Salah satunya pintu menuju ke kamar indekos korban dengan akses khusus. Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbud. Kasus ijazah Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengungkapkan nama tersangka. Selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya, Edwin, di hari Minggu ini. Seperti hari Minggu yang cerah ini, aku punya lagu. Punya lagu. Langsung ya, ini hari Minggu 13 Juli 2025. Seorang Nanda Aprilia mau nyanyi, saudara. Enggak nyanyi kayak gimana banget, Bro Edwin. Jadi kayak karena besok sudah masuk sekolah, lagunya adalah libur telah usai, besok masuk sekolah gitu loh. Kamu tolong cheer saya dong. Aku ada lanjutannya soalnya. Apa? Pengeluaran orang tua makin banyak. Oh iya benar banget, karena kalau aku sendiri kan punya adik ya. Kebetulan ibu udah kayak, ayo beli celana baru, beli seragam baru karena udah kekecilan gitu. Terus belum beli buku, beli pensil, kayaknya selain memang pasar yang rame banget nih sama ibu-ibu dan juga dibawa anaknya nih biasanya untuk nyocokin baju kan. Tapi juga ada satu tempat lagi Edwin di hari Minggu ini yang pasti diprediksi akan rame. Di mana? Di mana tuh kira-kira? Di Pekan Raya Jakarta. Di PRJ. Betul, karena hari ini kan hari terakhir pada belanja-belanja, lalu pada masih jalan-jalan menggunakan kesempatan terakhir untuk berkumpul bersama keluarga, terutama anak-anak. Karena kalau kita lihat sih bawaannya banyak-banyak ya, tas-tas yang besar itu. Mungkin mereka besok masuk sekolah tasnya tas yang besar, yang kayak bentuk-bentuk makanan snack-snack ringan. Panjang, nah saudara terakhir, mungkin berhubungan dengan sekolah dan libur masuk sekolah, itu yang menarik juga adalah tentang sekolah rakyat. Yang memang baru diresmikan di Jakarta, di Bekasi, dan di seluruh Indonesia, yang memang mengusung konsep keasramaan yang ditujukan bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu. Oke, itu akan dibahas juga di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalkan terlebih dulu. Ada Nanda Aprilia di sini dan juga Edwin Chan akan menyampaikan informasi untuk Anda. Informasi pertama, saudara, sebelum ke sana ada 3 rumah kontrakan di perempatan Simpang Jelutung, Kota Jambi, ludes terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran diduga dipicu dari putung rokok. Kebakaran di seberang. Terlihat dari 3 bangunan kontrakan semi permanen, 7 armada dan 30 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kata warga saudara, rumah kontrakan sudah lama tidak dihuni oleh pemiliknya. Diduga kebakaran akibat putung rokok anak jalanan yang sering berkumpul di sekitar rumah tersebut. Rumah non permanen yang terbakar, di mana rumah ini tidak ada yang menunggu dan 3 bedeng. Dugaan dari kami pada saat melakukan pemadaman ini adalah dari puntung rokok yang diduga berasal dari anak-anak jalanan yang berkumpul di bawah rumah tersebut. Saudara, ke informasi lainnya, KRL komuter lain rute Jakarta Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Menurut video yang dibagikan akun X @poppyaristian, pelemparan terjadi di antara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor, saudara.
Imbas pelemparan ini, rangkaian KRL tidak bisa beroperasi selama 3 hari dan untuk perbaikan kaca yang retak. Insiden ini tidak melukai penumpang di dalam kereta. Pelaku pelemparan batu ke rangkaian KRL sudah ditangkap dan diserahkan ke polisi tak lama setelah kejadian. Akan tetapi saudara, karena pelaku masih di bawah umur, pihak KAI dan keluarga pelaku sepakat berdamai dan pelaku berjanji tak mengulangi perbuatannya. Kereta api komuter sangat mengecam dan menyesalkan tindakan pelemparan batu terhadap komuter lain dengan seri CL125 yang terjadi di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor. Kami menghimbau agar para pemuka masyarakat dan para orang tua untuk selalu bisa mengedukasi warga, terutama mengedukasi anak-anak agar tidak melakukan tindakan vandalisme berupa pelemparan batu terhadap komuter lain, karena di samping bisa membahayakan perjalanan komuter lain, juga bisa membahayakan para penumpang yang berada di dalamnya. Informasi lainnya saudara, misteri kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar indekos di Menteng, Jakarta Pusat terus diselidiki. Sejumlah saksi dan kamera pengawas di sekitar TKP telah diperiksa. Polisi terus mendalami penyebab tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, termasuk meneliti rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV terbaru, terpantau pada Selasa, 8 Juli pukul 12:27 malam, terlihat seorang pria berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos Arya. Awalnya, pria tersebut berjalan ke arah pintu gerbang indekos. Namun, tak berselang lama, ia kemudian kembali ke dalam indekos. Kemudian, pria tersebut terlihat berada di depan kamar indekos. Sementara di hari yang sama juga, tepatnya pada pukul 5:20 pagi, terlihat lagi seorang pria yang berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos korban. Terlihat pria tersebut berjalan sambil membawa sapu. Pegawai toko yang satu rumah dengan indekos tempat Arya Daru ditemukan tewas bilang ada 2 pintu untuk masuk ke indekos. Salah satu pintu, yakni pintu yang menuju ke kamar indekos korban, memiliki akses khusus. Ya biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga sama. Dan kebetulan saya yang tahu pakai akses ini doang ya, yang di situ enggak. Saya tahunya sih terbatas ya, tapi saya nggak pernah mastiin buat masuk ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah ya keluarnya lewat sebelah, kalau penghuni sebelah sini ya selalu lewat sini, nggak pernah kayak ada dia masuk sini keluar situ, nggak pernah lihat sih. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indra dibilang, pengungkapan kasus tewasnya Arya butuh waktu dan kehati-hatian. TKP itu ada perimeternya juga. Untuk membuat peristiwa itu menjadi utuh, tentunya akan diurut nanti dari ringnya diperbesar lagi, sehingga ceritanya menjadi utuh, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, karena ada prinsip kehati-hatian dan kecermatan, ini mohon waktu, tapi yang jelas kasus ini akan kami tangani secara profesional
dan akan kami tuntaskan ya, sehingga nanti akan terungkap peristiwanya seperti apa. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Sebelumnya, Arya bergabung sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi lainnya, seekor ular bersembunyi di dalam motor milik warga di Jalan Victor Raya, Tangerang Selatan, Banten. Ular sepanjang 4 meter ini bersembunyi di bagian depan motor warga. Petugas damkar yang tiba di lokasi membongkar paksa seluruh bodi motor untuk mengeluarkan ular tersebut. Proses evakuasi pun berlangsung lama lantaran ular terus bertahan di dalam motor. Setelah dievakuasi, ular tersebut diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Anda langsung Google. Ya. Bawa kemana nih? Alhamdulillah. Karena si ular tersebut melilit rangka motor, jadi ya kesulitannya harus dibongkar semuanya ya, harus ekstra ekstra sabar ya, karena harus ditarik perlahan ya. Untuk panjang sendiri kurang lebih 4 meter ya, dengan bobot kurang lebih hampir 25 kilo. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg di sebuah kamar indekos di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menangkap 3 pelaku, saudara, yang diduga pengedar narkoba jaringan Sumatera. Saudara, inilah detik-detik polisi menggerebek sebuah kamar indekos di Jalan Perdana Kusuma Grogol, Petamburan pada Kamis malam. Polisi menemukan 11 bungkus sabu dengan total seberat 11 kg dan 2 pria di kamar indekos tersebut. Temuan itu, saudara, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang pengedar di Beji, Depok, Jawa Barat. Diduga narkotika itu berasal dari Sumatera dan akan diedarkan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Buka. Pakai kunci aja. Pakai kunci. Buka. Ya. Pagi kami dari Subdit 3 Direktorat Reserse. Pagi ini kami telah mengamankan 3 orang dengan inisial S, H, dan D dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg. Barang bukti tersebut informasinya merupakan jaringan Sumatera yang akan rencananya diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali hadir dengan informasi kasus ijazah Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan, dan meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Selengkapnya kita bahas usai jeda. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, merespons naiknya status laporan dugaan pencemaran nama baik, penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi ke tingkat penyidikan, terlapor Roy Suryo mempersilahkan polisi untuk melakukan penyidikan. Roy Suryo juga meminta agar polisi bisa membuktikan pasal-pasal yang dikenakan pada dirinya. Ia juga menegaskan akan mengikuti prosedur yang berlaku jika penyidik meminta dirinya untuk hadir dalam pemeriksaan. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Jadi kalau nanti ada sudah panggilan,
insya Allah kita akan datang. Tapi entah itu di panggilan pertama atau panggilan kedua kan juga kita lihat saja. Saya nunggu nanti advice dari para penasihat hukum bagaimana sebaiknya. Ahli digital forensik sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, merespons naiknya status laporan polisi ke tingkat penyidikan. Rismon Sianipar mengaku dirinya dan rekan-rekannya tak gentar, sebab hal yang sudah disampaikan menurutnya sesuai dengan fakta ilmiah. Rismon bilang, saudara, data yang disampaikan timnya pada gelar perkara khusus tidak mendapat bantahan dari pihak Bareskrim. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Naiknya status ke penyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, 3 laporan dari Peradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, saudara, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kita ke sorotan lain, saudara. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi pada tahun 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan penggeledahan kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto di kawasan Jakarta Selatan dilakukan pada Selasa 8 Juli lalu. Dari penggeledahan, saudara, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik berupa flash disk. Dan kini penyidik tengah melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap barang bukti yang disita. Dalam proses penggeledahan itu berlangsung dengan lancar dan penyidik telah menyita berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik ya berupa flash disk. Nah, itu kita berharap bahwa ada informasi-informasi yang signifikan dalam berbagai barang bukti yang sudah disita tersebut untuk kiranya dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka membuat lebih terang dari proses penyidikan ini. Sementara itu, saudara, Kejaksaan Agung juga akan kembali memeriksa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim pada 15 Juli mendatang sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harli mengatakan pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang karena sebelumnya pihak Nadiem Makarim meminta penundaan pemeriksaan selama 1 pekan. Yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi minggu yang lalu, tetapi
melalui kuasanya telah mengirimkan surat untuk dilakukan penundaan terhadap pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu, tentu penyidik telah menjadwalkan kembali untuk melakukan pemeriksaan yang berikutnya kepada yang bersangkutan, kalau tidak salah tanggal 15 Juli 2025 pukul 9 WIB. Beralih ke informasi lain, Saudara, Kompolnas bersama tim penyidik Direskrimum Polda NTB mendatangi sejumlah lokasi TKP yang berkaitan dengan tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kunjungan Kompolnas ini adalah untuk memantau apakah penanganan kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi telah sesuai dengan prosedur. Kompolnas meninjau secara keseluruhan dari lokasi tempat Nur Hadi tewas di sebuah villa di Gili Trawangan hingga ke klinik Warna Medikal. Kompolnas juga mendatangi Mapolda NTB untuk meninjau tim penyidik Direskrimum Polda NTB. Di sini Kompolnas sempat mengunjungi 3 tersangka di rutan Polda NTB. Kunjungan Kompolnas ini adalah untuk memantau apakah penanganan kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi telah sesuai dengan prosedur. Ternyata Polda NTB sudah melangkah cukup jauh dengan melakukan sidang kode etik dan ternyata pelaku sudah di PTDH gitu ya. Dan yang lebih surprise lagi ternyata juga mereka sudah di proses pidana dan sekarang bahkan mereka sudah ditahan. Bagi kami itu sudah merupakan langkah yang tepat, langkah yang tegas dari Kapolda dan jajaran. Proses ini sudah berjalan, kemudian setiap langkah dan proses itu sudah didokumentasikan dengan baik, prosedurnya juga dilakukan secara akuntabel, kami bisa melihat itu. Keluarga, terutama istri Nur Hadi, Elma Agustina, meminta ketiga pelaku dihukum seberat-beratnya. Terkait kunjungan Kompolnas, keluarga lega setelah mendapat kejelasan soal proses hukum tersangka. Semuanya dituntaskan sama pihak yang berwajib saja. Tentang kewajiban, minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya seberat-beratnya, sesuai hukuman, sesuai apa yang dilakukannya, sesuai undang-undang. Dari peninjauan Kompolnas menyebut tak ada rekayasa dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Polda NTB telah sesuai prosedur dalam menetapkan 3 tersangka. Meski demikian, dari hasil asesmen yang dilakukan Bareskrim Polri ternyata ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Dari rilis tertulis yang didapat Kompas TV, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhanini Raharjo mengungkapkan beberapa kejanggalan. Di antaranya, Brigadir Nur Hadi diduga masih hidup saat pertama kali ditemukan. Kemudian ada luka yang terjadi sebelum kematian Nur Hadi. Lalu klinik yang tidak mendokumentasikan luka korban karena diduga ada tekanan dari salah satu tersangka pada dokter sehingga dokter tidak menjalankan SOP medis. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi terus diselidiki. Saat ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka. Sementara itu, Kapolri memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB jika terbukti terlibat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah di Jembrana, Bali yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Jenazah perempuan ini, saudara, ditemukan mengambang di perairan dekat pantai Pengambean oleh nelayan setempat. Jenazah kemudian dibawa ke RSU Blambangan, Banyuwangi untuk dilakukan proses identifikasi. Pencarian korban KMP Tunu Pratamajaya, saudara. Penyisiran diperluas ke arah selatan Selat Bali, mengikuti arah arus dan temuan korban sebelumnya. Lebih dari 500 personel dilibatkan dalam operasi pencarian ini. Data sementara, 30 orang dinyatakan selamat, 17 orang ditemukan meninggal dunia, dan 18 orang dalam pencarian. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Akhir Pekan bakal mengajak Anda memecahkan teka-teki hingga memasuki dunia alien untuk menemukan jawaban kode rahasia. Rasakan sensasi menegangkan di Escape Room. Usai jeda.
kalian sudah berani hadapi tantangan terbesar di galaksi? Atau sudah berani masuki dunia alien yang penuh teka-teki dan rahasia? Nah, di Escape Room Alien, kamu harus pecahkan kode, temukan petunjuk, dan selamatkan dirimu sebelum waktunya habis. Apakah kamu siap melawan makhluk asing? Atau justru akan menjadi bagian dari eksperimen mereka? Kalian bisa rasakan sensasi menegangkan, adrenalin memuncak, dan serunya kerja tim dalam petualangan luar angkasa yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Selamat pagi Sobat Kompas, ketemu lagi bersama saya Claudia Carla di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian nih, karena aku sudah ditemani oleh adik-adik sepupu aku. Aku mau kenalin dulu nih dari yang sebelah kiri. Ayo, adik siapa? Nama saya Benjamin. Lalu? Nama saya Shalom. Lalu? Saya Ana. Lalu? Saya Jessica. Nah, hari ini kita dari salah satu mall yang ada di Jakarta. Kita mau seru-seruan, liburan bareng nih, karena di sini ada escape room yang namanya Alien Zone. Kan biasanya kita penat ya kalau misalnya lagi libur akhir pekan, kemana-mana macet, bener nggak? Yeah. Nah, makanya nih hari ini aku ajakin adik-adik sepupu aku untuk seru-seruan ria di escape room Alien Zone yang ada di salah satu mall di Jakarta. Pokoknya pastinya memacu adrenalin. Nah, mau tahu seperti apa keseruannya? Langsung ikutin kita yuk. Yuk kita ke sana. Let's go. Nah, kita udah lihat nih tadi backgroundnya. Jadi makin penasaran nggak? Penasaran? Penasaran? Ya udah langsung aja kita cobain, kita beli tiketnya gimana? Boleh. Boleh? Ayo gas, let's go. Aku mau beli tiketnya nih, berlima nih sama adik-adik sepupu aku, bisa kan ya? Oke. Kasih kakak, udah ada tiketnya, lanjut, ayo. Ayo. Tunggu dulu. Nah, emang nih kalian udah nggak sabar banget kan dari tadi. Mas, kenal ini, aku Carla. Nah, aku hari ini bareng sama adik-adik sepupu aku. Mereka udah nggak sabar nih pengen main escape room di sini. Cuman sebelum itu, tadi kan kita baru ngeliat latar belakangnya aja. Nah, kita harus tahu nih aturan mainnya. Makanya kita tanya langsung ya ke PIC dari Alien Zone. Di sini ada Mas Edbert dan juga dengan Mas Daniel. Mas, aku nih penasaran nih. Pertama-tama, ini inspirasinya dari mana sih, Mas, bisa diriin escape room yang temanya alien? Oke, jadi dulu tuh waktu kita kecil ya suka nonton film-film yang agak thriller gitu. Jadi kayak film-film alien dulu, mungkin kalau teman-teman pernah nonton film alien. Jadi kita ngerasa kayak gimana ya kalau kita bisa masuk ke dalam film alien itu. Gitu. Jadi kita dari ide itu bikinlah wahana escape room tentang alien. Oh, inspirasinya dari ketertarikan nih film-film alien. Kamu juga kan suka kan, Benjamin, film-film alien? Nah, ini juga nih salah satu adik sepupu aku juga suka nih film-film alien. Ternyata inspirasinya dari film alien. Jadilah ini escape room ya, Mas ya. Nah, yang perlu juga diketahui kan aturan mainnya. Terlebih nih anak-anak atau adik-adik aku ini nih kadang-kadang suka susah nih diaturan nih. Kalau udah dibiarin main kemana-mana. Nah, ini aturan mainnya seperti apa sih, Mas? Mungkin Mas Edbert gantian nih. Aturan mainnya sih simple. Kita di belakang sini ada 3 golden rules ya. Yang pertama, kita tuh tidak boleh memukul alien. Yang kedua, alien juga nggak bakalan deh menyakiti kalian, apalagi menyakiti hati kalian, nggak bakalan. Jangan, yang ini udah sering sakit hati ya. Jadi yang ketiga, kalau kita memukul alien tuh biasanya didenda 250.000 per pukulan. Habis itu udah mungkin penyakit-penyakit yang lain kayak epilepsi, penyakit jantung gitu, ibu-ibu hamil nggak boleh, atau jomblo menahun juga nggak boleh ya biasanya. Alhamdulillahnya sehat-sehat, nggak ada yang juga yang jomblo menahun termasuk saya ya. Nah, tadi kan itu aturan mainnya, Mas. Tapi kalau konsepnya ini permainannya seperti apa sih? Oke, jadi konsepnya nanti teman-teman akan masuk ke dalam sebuah wahana imersif yang dimana untuk bisa keluar dari sini kalian harus menyelesaikan semua challenge yang kita kasih. Kita punya 4 stage di sini dan masing-masing stage itu punya ciri khas dan punya challenge yang berbeda-beda. Oke, jadi tuntaskan semua dalam waktu yang kita tentukan. Di situ kita akan hitung siapa yang bakal jadi pemenang dan siapa yang bakal kalah. Oke, berarti ada challenge-challenge yang harus dilakukan ya di setiap roomnya. Nah, dari challenge-challenge tersebut yang paling levelnya tertinggi ini yang mana nih? Yang di level 4 kayaknya. Nah, selain itu nih Mas, selain tadi udah dikasih tahu ya ada 4 room, ada challenge-nya juga. Nah, yang bikin escape room ini berbeda nih dengan escape room lainnya itu apa sih? Iya, di escape room ini yang bikin berbeda adalah kita selain ada puzzle,
Kita juga ada physical activity-nya juga. Ini emang butuh olahraga nih. Betul. Rame-rame, nggak semuanya. Aku juga termasuk, aku butuh olahraga. Terus? Aku spill dikit, kita akan perang sama alien. Pakai senjata laser gun kita. Boleh dikasih lihat. Nah, ini senjata laser gunnya kayak gini. Nah, ini dia. Kalian harus perang sama alien pakai ini. Dan nanti juga di level 3 kalian juga nggak boleh ketangkep sama aliennya. Itu yang membedakannya. Oke, nah Mas untuk jam operasionalnya sendiri nih, ini dari kapan sampai kapan? Buka setiap hari kah? Atau ada hari liburnya mungkin? Jam operasional kita dari Senin sampai Minggu, weekday dari jam 12 sampai jam 10 malam. Kalau weekendnya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Oke, buka terus lah ya. Nah, untuk harga tiketnya nih berapa sih? Aku lupa kasih tahu tanggalnya. Dari tanggal 21 Juni sampai 21 Agustus 2025. Oh, ini berarti cuma sampai 21 Agustus 2025. Betul. Nah, harga tiketnya untuk weekday 75.000 dan untuk weekend 100.000 per orang. Selain di Jakarta, ada rencana buka di kota lainnya kah? Atau mungkin daerah lain? Oke, jadi kita rencananya ini kedepannya kita akan jadikan ini tour ya. Jadi kita ada beberapa kota yang akan kita datangi setelah dari sini. Dan tentunya kita punya satu aturan nih, di dalam satu kota tim Escape Project itu hanya akan bikin satu tema aja yang tidak akan dibawakan lagi. Jadi Alien ini tidak akan dibawakan lagi di Jakarta. Jadi FOMO ya. Jadi harus coba setidaknya sekali dalam seumur hidup kita. Gitu. Kita langsung boleh masuk atau harus pakai dulu? Kita pakai gearnya dulu semuanya. Pakai vest dulu. Untuk keselamatan ya? Betul. Oke, nah Sobat Kompas kita mau pakai vest dulu sebelum nanti masuk. Terus ikutin kita ya, yuk. Kita udah siap nih, kita udah pakai vest, udah pakai helm, kita udah siap. Gimana, siap nggak? Siap nggak? Siap perang lawan alien? Siap. Are we ready? Ready. Let's go. Nah, Sobat Kompas, sekarang kita lagi ngubek-ngubek kotak ini nih ya, lagi nyari kunci buat ke ruangan selanjutnya. Dari tadi sih udah dicobain nih sama Benjamin, terus habis itu udah nyobain juga sama Jessica nih, kuncinya belum ketemu-ketemu. Ayo dong, katanya masing-masing room cuma 2 menit, ini kita udah lebih dari 2 menit nih. Ayo Benjamin. We just got here. Udah 2 menit, ayo cari. Go. Oke guys. Oke, tahan dulu sini. Oke, teman-teman lihat aku. Oke, kita akan masuk ke area kedua. Tadi kalian udah kehilangan 1 skor. Semoga ini kita berhasil ya. Oke, good. Di area yang kedua kita akan bertarung dengan alien tipe soldier. Oke, dia akan nyerang kalian menggunakan laser gun. Jadi kalian juga akan mendapatkan laser gun. Oke. Ada aliennya hanya ada 1 tapi nyawa dia ada 12. Masing-masing dari kalian punya 6 nyawa. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Kita kasih tahu dulu strateginya ke Sobat Kompas nih. Nah, teman, Sobat Kompas, kita tadi baru saja gagal ya di ruangan pertama, kita gagal. Tapi kita harus buru-buru ke ruangan selanjutnya. Kita mau ngelawan apa? Alien. Ngelawan alien. Nah, nanti kita dipersenjatai oleh laser. Nanti kita harus menembak sebanyak 12 kali alien tersebut untuk selamat sampai ke ruangan selanjutnya. Kita siap nggak? Siap. Berani. Ayo, let's go. Oke, semuanya dengar baik-baik. Di sini ada senjata seperti ini, oke. Cara nembak ya teman-teman, di sini ada 6 nyawa ya. Di sini aku tunjukin ke kalian ada 6 nyawa. 3 dan 3, oke, 6 nyawa. Dan ada 6 peluru. Kalau pelurunya habis, pencet tengah. Tembaknya yang ada di sini. Siap? Siap. Go. Go. Tangan kiri. Di tangan kiri.
Gak bisa. Mati. Mati, aku mati. Aku mati. Sobat Kompas. Nah, aku menyerahkan kepada kalian ya selanjutnya buat membunuh alien-alien. Silakan, aku mati. Selamat berjuang. Let's go. Wah, akhirnya nih kita diselamatkan oleh Benjamin. Walaupun tadi nyawaku udah habis ya, aku tidak bisa berjuang sampai titik akhir. Ternyata ada Benjamin yang bisa menaklukkan alien ini. Nah, habis ini kita mau lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Tetap ikutin kita ya. Let's go! Oke teman-teman, di area berikutnya ini, oke ini area ketiga. Kalian akan bertemu dengan alien yang tingkatnya paling berbahaya di sini. Levelnya level Omega, tingginya 2 meter. Oke, dia nggak bisa ngeliat kalian, tapi kalau kalian mengeluarkan suara sedikit aja, dia bakal ngejar kalian. So kalau dikejar sama dia, run, lari secepat mungkin. Karena kalau 3 orang kena sentuh, game over, nggak bisa lanjut area berikut, langsung go home. Gitu. Oke. Gak boleh kena sentuh. Oke. Nah ini penting nih adik-adik, aku dengerin tadi nih kata masnya. Nanti bakal ada alien yang bakal kebangun nih kalau denger suara kita sedikit aja. Nah apa? Nah kalau misalnya nanti ternyata ada yang denger terus habis itu kita kena kejar, 3 orang aja mati, itu kita nggak bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Berarti strateginya pokoknya kita nggak boleh ketangkep ya, dan nggak boleh berisik. Pokoknya langsung lari aja. Gimana? Oke? Oke, ada satu cara untuk ngalahin aliennya. Kalian harus mencari satu alat musik yang terdiri dari 2 bagian. Temukan kedua bagiannya, lalu ketukan sampai keluar suara, alien akan mati. Oke, jadi semuanya harus cari 2 alat musik itu, oke? Oke, berarti kita harus cari alat musik, tapi nggak boleh berisik. Habis itu kita ketok 2 kali, siapa aja yang dapat pokoknya langsung aja ya. Kita kasih kode, oke? Kita siap. Jalan, let's go, ayo. Alat musiknya bisa di dinding, bisa di lantai. Cari pelan-pelan, oke? Siap, 1, 2. Good job semuanya, oke? Oke, karena dapat 1 skor di sini. Oke, ini area terakhir. Oke, dengan baik-baik. Semua kru kita mati. Belum ada yang berhasil keluar dari sini hidup-hidup. Oke, jadi kalian harus ingat baik-baik di area berikutnya. Tugasnya cuma 1. Ada 1 koper yang diikat oleh rantai dan ada gemboknya di sana. Gemboknya ada kodenya. Kalian harus buka kodenya dengan kata kunci yang harusnya kalian dari tadi ngerekam. Ada yang ngerekam nggak dari awal pertama sampai hari? Cuma ingat Simbol-simbol. Oke, kita coba pakai itu semua. 453. Oke, siap. Nah, Sobat Kompas, untung aja kita selamat nih berkat Benjamin lagi. Benjamin lagi ya. Dari tadi dia oke. Sama Cici Tania. Oh, berdua. Tania, kita nggak mungkin selesai. Luar biasa. Tadi bisa diceritain nggak? Gimana nih bisa nemuin alat musik ini di mana? Yang pertama tuh di dinding. Yang kedua banyak ikannya. Jadi yang nemuin Jessica di lantai, kemudian kamu nemuin part lainnya di dinding. Makanya terus dibunyiin, akhirnya kita bisa ke ruangan selanjutnya. Dan di ruangan selanjutnya nih tadi dikasih tahu sama masnya kalau bakal ada koper yang kita harus buka dengan kode-kode tertentu. Katanya kodenya tuh udah ada dari depan. Tadi kamu udah sempat inget nggak ada kode-kode tertentu? Kamu? Sama? 453, 452 dengan kata om di situ. 112 sama gambar bintang. Oke, kita inget-inget terus habis itu kita langsung masuk ya. Oke. Kita bisa sekarang Mas. Yuk, let's go, let's go. Ladies first.
lagi. Cepet. Bahaya nih. Guys, jangan sentuh. Oh my god. Hati-hati. Kita gimana nih? Geser. Tuh. Wah. Aduh. Kasihan adik-adik aku sampai jatuh. Ayo bangun dulu. Ayo bangun. Gimana? Menang berapa? Nih, ditanyain kita sama Mas Edward nih. Menang berapa? Telah memenang Menang berapa? 2 misi. Level berapa? Tadi inget gak? Yang tembak-tembak. Level 2, level 3. Oh, level 2 dan 3. Ya, tadi tembak-tembak alien itu Benjamin nih berhasil mengalahkan. Terus habis itu tadi yang nemuin alat musik ya. Ada tadi Jessica sama Benjamin ya yang nemuin 2 part alat musik. Akhirnya kita bisa ke tempat selanjutnya. Sama terakhir sih tadi kita mesti ngebuka koper ya, cuman dibantuin akhirnya nih sama tim penyelamat gitu, Mas Edward. Oke, kondisi menangnya itu 4 poin, karena cuma 2 poin tetap kalian kalah. Aduh, sedih. Kalau push up? Push up ya, boleh push up. Bercanda. Jadi untuk menang itu kita harus menang 4-4-nya ya? Iya, kalau menang 4 dapat apa, Mas? Kita pajang di Hall of Fame di sebelah. Oh, jadi bisa pilih. Betul. Ada hadiah gitu lah ya? Foto, di foto. Kita pajang di sebelah. Oh, di foto terus dipajang. Tapi gara-gara kita cuma menang 2 stage doang, kita nggak dapet foto-foto di situ, nanti nggak dipajang. Tapi nggak apa-apa dong ya. Tapi seru kan? Menikmati gimana? Baik. Jessica, kamu? Aina suka nggak? Iya. Kamu? Iya. Kamu? Nah, tapi kita tetap happy sih Mas Edward, ini seru banget sih untuk berakhir pekan ya di Jakarta, khususnya daripada kita penat-penatan bener nggak di luar gitu kan, nyari tempat bingung mau kemana, bisa banget nih kesini karena Escape Room Alien Zone ini akan ada di Jakarta sampai tanggal 21 Agustus. Nah, buat kalian yang bingung mau kemana, sok atuh kesini. Nah, jangan lupa juga untuk kalian ketika kesini perhatiin juga ya brief-briefnya apa aja supaya bisa lolos nih, nggak kayak kita ya, salah 2 stage gitu. Nah, hari ini aku sudah senang sekali bersama adik-adikku. Sekarang aku mau lanjut main lagi sama mereka. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Saya Claudia Carla bersama adik-adik pamit. Sampai jumpa di Sapa Indonesia akhir pekan berikutnya. Dadah. Ayo. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Informasinya kita lihat dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meninjau simulasi sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. 180 siswa jenjang sekolah menengah atas mengikuti simulasi selama 2 hari. Sebelum proses nantinya KBM, kegiatan belajar mengajar, pada hari Senin 14 Juli. Sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, siap digunakan pada tahun ajaran baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh meninjau simulasi sekolah rakyat di STPL Kota Bekasi. Mensos juga meninjau laboratorium untuk periksa kesehatan siswa, melihat proses absen digital siswa, dan meninjau ruang belajar yang dilengkapi dengan laptop. Dalam simulasi ini, siswa diberi seragam, melakukan pemeriksaan kesehatan, talent mapping, serta uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan learning management system. Nantinya, selama sekolah, siswa akan tinggal di asrama yang disediakan oleh dan boleh dikunjungi orang tua murid. Kita lihat selama 24 jam seperti apa nanti, rundown-nya sudah ada, dan tentu nanti kita evaluasi. Besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menutup pembekalan calon guru dan kepala sekolah-sekolah rakyat seluruh Indonesia secara virtual.
Lebih dari 1.500 guru dan 100 kepala sekolah menjalani pembekalan untuk sekolah rakyat selama 3 hari. Setelah menutup pembekalan calon guru, Wamensos meninjau kesiapan ruang kelas dan asrama di Sekolah Rakyat Politeknik Kesejahteraan Sosial Kota Bandung. Wamensos menyebut berbagai fasilitas untuk siswa seperti kelas, asrama, dan laboratorium 99% siap digunakan pada Senin 14 Juli 2025. Dan kita sudah cek dari mulai kelasnya, mulai asramanya, terus kemudian laboratoriumnya, dapurnya, tempat makannya, tempat tidurnya, ya semuanya aman, ya. Tinggal hal-hal yang kecil yang nanti harus diselesaikan. Kita juga sedang menyiapkan permakanannya, gitu loh, ya permakanannya. Ke depan kan kita akan bekerja sama ya dengan Badan Gizi, tapi untuk sementara ini ya dalam proses persiapan untuk permakanannya nanti kita akan catering, ya akan catering. Jadi dari mulai permakanan, proses belajar mengajar, asramanya, labnya saya pikir pada hari ini saya nyatakan sudah 99% lah ya, 99%. Jadi tanggal 14 Juli. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kesiapan fasilitas sekolah rakyat, kini kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Denny Yosua di Sentra Terpadu Pangude Luhur Bekasi Timur, Jawa Barat. Eril, dapat dijelaskan di sana bagaimana kesiapan berbagai fasilitas sekolah rakyat Sentra Terpadu Pangude Luhur Bekasi Timur? Lalu bagaimana dengan calon murid? Udah ada yang datang belum nih? Ya, selamat pagi Edwin dan saudara. Memang informasi yang kami terima bahwa di STPL Bekasi ini mereka sudah siap, yang dimana nantinya pada tanggal 14 Juli mendatang ataupun esok hari dari 180 siswa yang sudah mengikuti proses seleksi kemudian juga uji simulasi selama 2 hari, maka mereka akan melakukan proses belajar mengajar pada hari pertama, tepatnya pada esok hari yaitu hari Senin tanggal 14 Juli mendatang. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari para siswa ini sudah melewati proses dari pemeriksaan kesehatan, lalu kemudian juga simulasi dan pemberian seragam pada beberapa waktu lalu. Sehingga pada esok hari, hari Senin, maka mereka akan melakukan proses belajar mengajar pada hari pertama. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari asrama yang sudah dipersiapkan juga ini sudah siap, lalu kemudian juga laboratorium yang nantinya ini akan menjadi penunjang untuk mereka belajar. Dan selain itu juga dikatakan bahwa untuk orang tua tidak perlu khawatir bagi anaknya yang sekolah rakyat berada di Bekasi ini, karena mereka dapat mengunjungi anaknya kapan saja dengan dan dapat memantau, sehingga tidak perlu khawatir terkait dengan kegiatan anaknya. Dan selain itu juga bahwa mereka dapat memantau secara digital karena memang sistem belajar mereka yang sudah digunakan dengan learning management ini sistem, sehingga bagi orang tua dapat memantau. Dan selain itu juga dikatakan bahwa pada sekolah rakyat ini mereka ditekankan ataupun terdapat pendidikan yang cukup berbeda dengan sekolah pada umumnya, yang dimana adalah pendidikan karakter yang diberikan kepada siswa dari sekolah rakyat ini. Kemudian juga ada pendidikan keterampilan untuk mengasah para siswa, dan selain itu juga ada pendidikan lainnya yang dimana nantinya akan menyesuaikan dengan bakat atau kemampuan dari para siswa ini, sehingga dapat memberikan para siswa untuk lebih dapat mewadahinya. Edwin. Juga non-akademik ya Eril ya. Nah Eril, dapat dikabarkan kalau dapat dari info yang ada di sana, itu ada berapa banyak siswa yang nantinya akan masuk sana? Lalu jenjang apa dan apa sih sebenarnya yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya? Ya Edwin, tentu saja bahwa nanti di Bekasi ini akan sebanyak 180 siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tentu saja ada pembedanya, yang dimana pembedanya tersebut mulai dari pendidikan karakter yang ditekankan, lalu kemudian juga ada pendidikan talent yang dimana nantinya akan memberikan siswa kesempatan untuk memilih dari bakat ataupun mata pelajaran yang mereka minati. Dan selain itu juga dikatakan bahwa ini merupakan boarding school, sehingga mereka akan tinggal di asrama. Walaupun mereka akan tinggal di asrama, tapi bagi orang tua mereka akan dapat menjenguk anaknya sehingga tidak perlu khawatir. Dan selain itu juga untuk fasilitas yang dapat diberikan kepada sekolah ini adalah fasilitas makan, sehingga bagi para siswa tidak perlu khawatir, mereka akan difasilitasi dari dapur yang nantinya mereka akan dapat
konsumsi. Selain itu juga dikatakan bahwa fasilitas asrama dan beberapa fasilitas lainnya adalah tempat olahraga, laboratorium untuk menunjang dari kegiatan belajar mengajar. Karena memang untuk sekolah rakyat ini diutamakan atau proyeksinya nantinya untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat ataupun siswa-siswi yang nantinya akan melakukan proses belajar mengajar ini yang sebanyak 180 di STPL Bekasi ini. Edwin. Baik Eril, peningkatan kualitas pendidikan dan juga kehidupan bagi siswa-siswi tentunya target dari sekolah rakyat ini yang menjadi kunci utama dari gelaran sekolah rakyat yang kita lihat besok Senin 14 Juli 2025. Kita akan update lagi nanti Eril. Terima kasih banyak. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dan juga juru kamera Denny Yosua dari Bekasi, Jawa Barat. Masih sama-sama dari Jawa Barat, saudara. Kita juga ingin memantau bagaimana kesiapan sekolah rakyat di Bandung. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Fadil, bagaimana kesiapan sekolah rakyat di sana? Belajar mengajar sekolah rakyat dosen dan Bandung. Sejauh ini persiapan sekolah rakyat sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Beno yang melakukan penilaian pada kemarin Sabtu, di mana Pak Agus Beno memastikan bahwa secara keseluruhan baik berbagai fasilitas mulai dari fasilitas yang belajar, ajar, dan asrama, kesehatan dan juga dapur ataupun tempat untuk menyiapkan makanan dan tempat ini sudah dipastikan sejak digelar sekolah rakyat pada besok. Tapi memang Pak Menteri dalam sidang kemarin memang hanya bilang siapan itu sudah mencapai tetapi tidak mesti 1% lagi kurang apa yang ada di sekolah rakyat dengan politeknik jaga sosial dan sebagainya menggelar pada besok. Tapi memang pihak Kementerian Sosial kan tidak hanya menekan beberapa fasilitas di sekolah rakyat, tapi juga melakukan bimbingan terhadap tenaga pengajar yang disiapkan sudah mencapai kita 1.500 tenaga pendidik yang akan untuk memberikan berbagai materi selama proses sekolah rakyat di Jatra di Politeknik Jaga Sosial yang akan digelar mulai besok. Baik Fadil, tadi kita bisa lihat juga dari kunjungan Wakil Menteri Sosial sebelumnya, beberapa evaluasi telah dilakukan untuk kesiapan sekolah rakyat di Bandung. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Saudara, berkolaborasi dengan Masjid Istiqlal Jakarta, salah satu perusahaan air minum kemasan memberangkatkan puluhan marbot Masjid Istiqlal dalam program ibadah umroh gratis. Apresiasi ini diberikan atas dedikasi marbot Masjid Istiqlal. Beribadah ke Tanah Suci menjadi impian umat muslim, tak terkecuali para marbot masjid yang setiap hari memastikan keberlanjutan kehidupan di masjid. Dalam rangka apresiasi atas dedikasi marbot masjid, Le Mineral yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal mewujudkan mimpi puluhan marbot Masjid Istiqlal berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah umroh secara gratis. Pelepasan yang digelar di Masjid Istiqlal ini turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Para marbot Masjid Istiqlal berangkat umroh pada 13 Juli 2025. Jadi umrah itu diberikan oleh para sponsor yang bekerja sama dengan kita, dan itu alhamdulillah ya ini air mineralnya kemudian juga kerjasama dengan kita, ya keuntungan mereka itu dibagi ke karyawan Istiqlal. Jadi ada yang diumrahkan, kemudian juga ada diberi beasiswa, kemudian juga ada yang dibelikan motor, kemudian juga ada dalam bentuk pembelian bus antar angkut jamaah karyawan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Salah satu marbot Masjid Istiqlal yang berkesempatan berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah umroh ialah Asli Nopa Delisa. Wanita yang sudah mengabdikan diri menjadi marbot masjid selama 27 tahun ini merasa senang. Impiannya pergi ke Tanah Suci untuk beribadah umroh segera terwujud. Kerja di Masjid Istiqlal bidang riayah, tapi marbot Masjid Istiqlal tapi di bidang riayah, melayani seluruh maintenance ya gitu. Kemudian saya diberangkatkan oleh Le Mineral umroh ke Masjidil Haram
mudah-mudahan ini berkah buat saya. Perasaannya seperti apa di Bu akhirnya diberangkatkan umroh secara gratis begitu Bu dari? Masya Allah luar biasa, saya sangat senang sekali, bahagia sekali. Nggak ada yang lebih dari ini ya, karena selama ini yang saya idam-idamkan sebagai manusia. Apresiasi kepada para marbot ini sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang selalu diusung Le Mineral sebagai produsen air mineral asli Indonesia. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Saudara, duel final Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi adu gengsi dua tim Eropa antara Paris Saint-Germain dan Chelsea. Sapa Indonesia akhir pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Misteri kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar indekos di Menteng, Jakarta Pusat terus diselidiki. Sejumlah saksi dan kamera pengawas di sekitar TKP telah diperiksa. Polisi terus mendalami penyebab tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, termasuk meneliti rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV terbaru, terpantau pada Selasa, 8 Juli pukul 12:27 malam, terlihat seorang pria berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos Arya. Awalnya, pria tersebut berjalan ke arah pintu gerbang indekos. Namun, tak berselang lama, ia kemudian kembali ke dalam indekos. Kemudian, pria tersebut terlihat berada di depan kamar indekos. Sementara di hari yang sama juga, tepatnya pada pukul 5:20 pagi, terlihat lagi seorang pria yang berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos korban. Terlihat pria tersebut berjalan sambil membawa sapu. Pegawai toko yang satu rumah dengan indekos tempat Arya Daru ditemukan tewas bilang ada 2 pintu untuk masuk ke indekos. Salah satu pintu, yakni pintu yang menuju ke kamar indekos korban, memiliki akses khusus. Ya biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga sama. Dan kebetulan saya yang tahu pakai akses ini doang ya, yang di situ enggak. Saya tahunya sih terbatas ya, tapi saya nggak pernah mastiin buat masuk ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah ya keluarnya lewat sebelah, kalau penghuni sebelah sini ya selalu lewat sini, nggak pernah kayak ada dia masuk sini keluar situ, nggak pernah lihat sih. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indra dibilang, pengungkapan kasus tewasnya Arya butuh waktu dan kehati-hatian. TKP itu ada perimeternya juga. Untuk membuat peristiwa itu menjadi utuh, tentunya akan diurut nanti dari ringnya diperbesar lagi, sehingga ceritanya menjadi utuh, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, karena ada prinsip kehati-hatian dan kecermatan, ini mohon waktu, tapi yang jelas kasus ini akan kami tangani secara profesional dan akan kami tuntaskan ya, sehingga nanti akan terungkap peristiwanya seperti apa. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Sebelumnya, Arya bergabung sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Merespons naiknya status laporan dugaan pencemaran nama baik, penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi ke tingkat penyidikan, terlapor Roy Suryo mempersilahkan polisi untuk melakukan penyidikan. Roy Suryo juga meminta agar polisi bisa membuktikan pasal-pasal yang dikenakan pada dirinya. Ia juga menegaskan akan mengikuti prosedur yang berlaku jika penyidik meminta dirinya untuk hadir dalam pemeriksaan. Runyam, begitu dielah hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa. Nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Jadi kalau nanti ada sudah panggilan, insya Allah kita akan datang, tapi entah itu di panggilan pertama atau panggilan kedua kan juga kita lihat saja. Saya nunggu nanti advis dari para penasihat hukum bagaimana sebaiknya. Ahli digital forensik sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik, penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, merespons naiknya status laporan polisi ke tingkat penyidikan. Rismon Sianipar mengaku dirinya dan rekan-rekannya tak gentar sebab hal yang sudah disampaikan menurut sesuai fakta ilmiah. Rismon bilang data yang disampaikan timnya pada gelar perkara khusus tidak mendapat bantahan dari pihak Bareskrim. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Sebelumnya, saudara, naiknya status kepenyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, 3 laporan dari Peradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Beralih ke informasi lain, saudara, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi pada tahun 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Halri Siregar bilang, kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto di kawasan Jakarta Selatan dilakukan pada Selasa 8 Juli lalu. Dari penggeledahan ini, saudara, penyidik menyita sejumlah barang bukti, yakni dokumen dan bukti elektronik berupa flash disk. Dan kini penyidik tengah melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap barang bukti yang disita. Dalam proses penggeledahan itu berlangsung dengan lancar dan penyidik telah menyita berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik ya berupa flash disk. Nah, tentu kita berharap bahwa ada informasi-informasi yang signifikan dalam
berbagai barang bukti yang sudah disita tersebut untuk kiranya dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka membuat lebih terang dari proses penyidikan ini. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Agung juga akan kembali memeriksa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim pada 15 Juli mendatang sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harli bilang pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang karena sebelumnya pihak Nadiem Makarim meminta penundaan pemeriksaan selama 1 pekan. Yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi minggu yang lalu, tetapi melalui kuasanya telah mengirimkan surat untuk dilakukan penundaan terhadap pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu, tentu penyidik telah menjadwalkan kembali untuk melakukan pemeriksaan yang berikutnya kepada yang bersangkutan, kalau tidak salah tanggal 15 Juli 2025 pukul 9 WIB. Kalau kita lihat pot-pot yang ada di EFC, mungkin ini pot-pot dari ibu-ibu di rumah juga udah berisik ya, karena udah jamnya memang untuk sarapan Nanda. Nanda bakal sarapan ada apa nih di sini? Aku mau makan nasi uduk. Edwin makan apa? Aku kayak ngopi aja sama roti. Aduh, dia mah biasa. Nah, mungkin saudara juga di rumah jangan lupa sarapan, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Betul. Inilah tadi informasi yang mengakhiri Sapa Indonesia akhir pekan hari Minggu. Berapa? Tanggal 13 Juli 2025. Bersama saya Edwin Chan. Dan saya Nanda Aprilia, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat akhir pekan, sampai jumpa.